7 Fakta-fakta konflik Rohingya etnis di Myanmar. Konflik berkepanjangan antara kelompok etnis Rohingya dan mayoritas Buddhis di Myanmar terus menimbulkan ketegangan yang mengancam perdamaian di negara bagian Rakhine. Dalam apa yang tampaknya menjadi pertempuran tak berujung, kekerasan dan diskriminasi terhadap minoritas Muslim ini telah mencapai titik kritis, mendorong ribuan orang Rohingya untuk melarikan diri dari rumah mereka dalam upaya mencari tempat perlindungan. Rohingya, komunitas yang telah lama menjadi korban dalam perselisihan antar agama di Myanmar, terus mengalami penderitaan yang tak berkesudahan. Meskipun terdapat usaha-usaha diplomasi dan bantuan internasional, situasi ini masih belum menemui solusi yang memuaskan. Mereka terus menghadapi ancaman serius atas kehidupan dan keamanan mereka di tanah air mereka sendiri. Kisah tragis ini terus memperkuat keprihatinan dunia internasional tentang hak asasi manusia di Myanmar. Dalam konflik yang sudah lama terjadi ini, upaya-upaya untuk menyelesaikan masalah ini tampaknya belum berhasil membebaskan Rohingya dari siksaan yang mereka alami. Berikut sejumlah fakta terkait konflik Rohingya, perseteruan antar umat beragama yang belum terselesaikan sampai saat ini. Simak video selengkapnya. 1. Asal-usul etnis Rohingya. Kelompok minoritas Rohingya, yang mayoritas beragama Muslim, telah menetap di Myanmar selama berabad-abad. Meskipun berbagi tanah air dengan mayoritas agama Buddhis, kisah mereka dipenuhi dengan kesengsaraan yang tak terbantahkan. Dalam liputan jurnalis, media, dan panggung internasional, mereka dikenal sebagai salah satu minoritas paling teraniaya di dunia. Sekelompok orang yang tanpa kewarganegaraan dan sering menjadi korban perlakuan diskriminatif dan kekerasan, menurut laporan yang diambil dari The UN Refugee Agency pada Rabu, 28 Desember 2022. Kelompok Rohingya terus hidup tanpa pengakuan kewarganegaraan, terutama setelah Undang-Undang Kewarganegaraan Myanmar tahun 1982 yang mengecualikan mereka dari hak-hak dasar. Perlakuan ini menciptakan ketidakpastian dan membuat mereka menjadi target empuk bagi eksploitasi dan penindasan. Situasi mereka yang tidak memiliki identitas kewarganegaraan membuat mereka terpinggirkan dari hak-hak yang seharusnya mereka nikmati. Hal ini menjadi sorotan dalam panggung global, menciptakan seruan internasional untuk memberikan perlindungan dan pengakuan atas hak-hak yang telah lama terabaikan bagi kelompok Rohingya. Selain itu, keterbatasan mereka dalam kebebasan bergerak, pendidikan, dan peluang pekerjaan di sektor publik semakin memperburuk situasi mereka. Pandangan fisik dan budaya yang lebih dekat dengan orang-orang Bangladesh dan India daripada mayoritas etnis Myanmar, suku Bamar, semakin mengukuhkan ketidakadilan yang mereka hadapi. Keterpinggiran yang mereka alami karena status kewarganegaraan yang meragukan semakin memperdalam kesenjangan hak dan kesempatan bagi kelompok ini. Ini bukan hanya masalah lokal, tapi panggilan moral yang membutuhkan perhatian global untuk memberikan perlindungan dan pengakuan atas hak-hak yang telah lama terabaikan bagi etnis Rohingya. Beberapa sumber menunjukkan bahwa Rohingya memiliki keturunan dari pedagang dan tentara Arab, Turki, atau Mongol yang bermigrasi ke negara bagian Rakhine pada abad ke-15. Seiring berjalannya waktu, pedagang Muslim ini berbaur dengan pendatang dari Bangladesh dan India, membentuk identitas etnis Rohingya, dan hidup berdampingan dengan umat Buddha. Sebelum terjadinya genosida pada 2017 yang menyebabkan lebih dari 740.000 orang Rohingya mengungsi ke Bangladesh, diperkirakan bahwa sekitar 1,4 juta orang Rohingya tinggal di Myanmar. Masyarakat Rohingya mengklaim sebagai penduduk asli di bagian barat Myanmar, dengan warisan yang mencakup lebih dari 1000 tahun dan dipengaruhi oleh budaya Arab, Mughal, dan Portugis. Mereka menyatakan bahwa mereka adalah keturunan dari masyarakat Arakan pada masa prakolonial dan kolonial Arakan. Secara historis, wilayah ini merupakan kerajaan independen di antara Asia Tenggara dan anak benua India. Diperkirakan ada 1 juta sampai 1,2 juta orang di negara bagian Myanmar, Rakhine, mengidentifikasi diri sebagai Rohingya. Pemerintah Myanmar menolak mengakui mereka sebagai salah satu dari 135 etnis minoritas yang sah di negara yang sebelumnya dikenal dengan nama Burma itu. Pemerintah Myanmar menyebut mereka orang Benggala, dengan implikasi bahwa tanah kelahiran mereka berada di Bangladesh dan menetap di Myanmar secara ilegal. 2. Rohingya telah menderita sejak lama.
Pada sejarahnya, etnis Rohingya disebut telah menderita akibat kekerasan serta diskriminasi selama puluhan tahun. Dalam riwayatnya, eksodus terbesar terjadi pada Agustus 2017 kala gelombang penindasan pecah di negara bagian Rakhine. Saat itu, tercatat kurang lebih 700.000 populasinya termasuk anak-anak harus melarikan diri dan mencari perlindungan ke negara-negara lain. Rohingya, seperti minoritas lainnya di negara itu, berjuang untuk mendapatkan otonomi yang lebih besar dan pada gilirannya dijanjikan persamaan hak oleh pemerintah sipil pasca perang. Namun, sebuah kediktatoran militer yang merebut kekuasaan pada tahun 1962 menampik tuntutan kaum minoritas. Di waktu beriringan, junta militer mempromosikan penguatan nasionalisme yang banyak menganakemaskan umat Buddha Burma sebagai mayoritas. Rohingya menjadi sasaran kekerasan pasukan keamanan dalam kurun 1977 hingga 1978, yang memicu sekitar 200.000 orang melarikan diri melintasi perbatasan Bangladesh. Sedangkan serangan bersenjata junta militer pada 1991 hingga 1992 memaksa lagi 250.000 lainnya masuk ke Bangladesh. Sebagian besar mereka akhirnya pulang ke Rakhine, meski dengan hak hukum yang tetap terkatung-katung dan dalam banyak kasus, Rohingya mendapati tanah mereka telah diambil alih. Penganiayaan berat maupun ringan telah menjadi bagian dari keseharian masyarakat Rohingya. Ketegangan Rohingya dengan minoritas masa Buddhis Rakhine mengakibatkan kerusuhan komunal pada tahun 2012 yang mendorong setidaknya 120.000 orang Rohingya pindah ke tenda-tenda pengungsian yang sebagian besar masih bertahan hingga sekarang. Gelombang sentimen anti-Muslim diembuskan oleh kaum ultranasionalis Buddha yang memanfaatkan atmosfer politik demokratis untuk memelihara situasi tetap panas. 3. Awal mula konflik Rohingya. Pada akhir abad ke-18, konflik mulai muncul ketika Inggris datang untuk menjajah dan menjadikan Myanmar sebagai koloninya. Saat itu, datang juga orang-orang India yang dijajah oleh Inggris, memunculkan perasaan mengambil hak-hak orang Myanmar. Pada sekitar 1942, setelah Inggris diusir oleh Jepang, etnis Rohingya di Rakhine menjadi sasaran kemarahan orang Myanmar. Mereka dianggap sebagai sekutu Inggris, dan ditambah dengan penampilan fisik yang mirip dengan orang India. Orang Rohingya dianggap sebagai imigran ilegal yang dibawa Inggris dari India dan Bangladesh. Kemudian permasalahan bertambah ketika lahirnya Undang-Undang baru pada 1982. Undang-undang tersebut menyatakan bahwa etnis Rohingya tidak lagi diakui sebagai kelompok etnis minoritas di Myanmar, mengakibatkan pencabutan hak-hak mereka dan membuat Muslim Rohingya menjadi populasi tanpa kewarganegaraan. Krisis etnis Rohingya semakin kompleks ketika militer Myanmar mengaitkan mereka dengan isu terorisme, menciptakan ketakutan di kalangan umat Buddha Myanmar bahwa negara mereka akan diambil alih oleh populasi Rohingya yang relatif kecil. Kekhawatiran ini semakin menguat dengan munculnya kelompok militan seperti Arakan Rohingya Salvation Army, ARSA, yang kerap melakukan serangan balik terhadap pasukan keamanan Myanmar. 4. Pemberontakan Rohingya dan Operasi Pembersihan. Sebuah kelompok gerilyawan Rohingya melakukan serangan ke arah pos-pos terluar polisi pada Oktober lalu menewaskan 9 penjaga perbatasan. Tentara menanggapi pemberontakan tersebut dengan Operasi Pembersihan. Sejumlah kelompok hak asasi manusia menilai langkah militer ini sebagai kebrutalan terorganisasi terhadap warga desa Rohingya. Para pemberontak, yang menamakan diri Arakan Rohingya Salvation Army, ARSA, lalu memanfaatkan para anggota yang baru direkrut untuk melancarkan serangan yang jauh lebih besar pada 25 Agustus. Akibatnya, serangan balasan kembali terjadi dengan intensitas lebih besar dan lebih keras. Pemerintah Myanmar melaporkan, sekitar 400 orang telah terbunuh dan menyebut hampir semuanya teroris. Sebaliknya, pengungsi Rohingya menuduh pasukan keamanan telah melakukan pembunuhan tanpa pandang bulu dan membakar desa-desa. Banyak orang Rohingya dan pendukungnya mengatakan tindakan keras tersebut merupakan rencana jangka panjang untuk pembersihan etnis, beberapa bahkan menyebutnya genosida. 5. Tujuan pengungsi Rohingya. Bangladesh menjadi tujuan terbesar para pengungsi Rohingya. Menurut UNHCR, pada pertengahan 2022 lalu terdapat sekitar 980.000 orang yang mengungsi dan mencari suaka.
Dari angka tersebut, 919.000 diantaranya mendirikan kamp di Katupalong dan Nayapara, wilayah Cox's Bazar, Bangladesh. Selain itu, cukup banyak juga pengungsi lain yang menuju negara seperti Thailand, India, hingga Indonesia sekalipun. 6. Kondisi terkini Rohingya. Pada akhir Juli 2021 lalu, terjadi sebuah peristiwa, deadly monsoon rain, yang menimpa Cox's Bazar dan menewaskan 6 pengungsi Rohingya. Selain itu, kejadian tersebut juga merusak 3.800 kamp penampungan, sehingga memaksa para pengungsinya untuk pindah. Terbaru, sekitar 57 orang pengungsi Rohingya berlabuh di pesisir Desa Ladong, Aceh Besar beberapa waktu yang lalu. Dalam hal ini, sebelumnya mereka disebut terkatung-katung di laut menggunakan kapal nelayan. Pasca mendapat izin dari pemerintah, para pengungsi ini akhirnya mendarat. Pengungsi Rohingya ini yang sebagian besarnya berjenis kelamin laki-laki dan masih berusia muda. Secara kumulatif sejak 14 November, jumlah kedatangan pengungsi adalah sekitar 1.200 orang di beberapa titik di Aceh, seperti Pidi, Biren, Aceh Timur, dan Sabang. Hal ini adalah satu contoh dari sekian banyak kejadian tak mengenakan yang menimpa etnis Rohingya. 7. Isu yang mendesak. Sementara Indonesia menunjukkan solidaritas yang mengesankan terhadap para pengungsi Rohingya, tantangan ekologi juga tumbuh sebagai isu yang mendesak dan perlu menjadi pusat perhatian serius. Pengelolaan sumber daya alam, dampak lingkungan yang mungkin timbul dari pemukiman baru, dan keseimbangan ekologi di wilayah penerimaan semuanya menjadi titik fokus yang menuntut pertimbangan mendalam. Pengelolaan sumber daya alam di wilayah penerimaan menjadi tantangan utama. Dengan kedatangan ribuan pengungsi, kebutuhan akan air, pangan, dan energi meningkat secara signifikan. Ini membuka kemungkinan peningkatan eksploitasi sumber daya alam setempat, yang dapat berdampak negatif pada lingkungan dan keberlanjutan ekosistem. Dampak lingkungan dari pemukiman baru juga menjadi perhatian serius. Dengan pembangunan infrastruktur untuk mengakomodasi pengungsi, seperti tempat tinggal, sekolah, dan fasilitas kesehatan, dapat menimbulkan jejak lingkungan yang signifikan. Pemerintah dan pihak terkait di Indonesia perlu bekerja sama untuk merancang kebijakan yang tidak hanya menanggapi kebutuhan manusia, tetapi juga melindungi ekosistem lokal. Langkah-langkah menuju pembangunan berkelanjutan, pemanfaatan sumber daya yang bijak, dan perencanaan lingkungan yang hati-hati diperlukan agar solidaritas terhadap pengungsi Rohingya tidak berujung pada konsekuensi negatif terhadap ekologi Indonesia. Sebelumnya pemerintah Indonesia telah melakukan tindakan dalam menyikapi kasus Rohingya seperti melakukan musyawarah atau memanfaatkan jalur hubungan diplomatik dengan pemerintah Myanmar untuk meminta agar permasalahan ini segera dihentikan. Selain itu, dalam membantu para pengungsi yang berada di Indonesia, pemerintah telah menampung dan memenuhi kebutuhan dasar pengungsi dengan cukup baik walaupun tidak dapat memberikan status pengungsian. Pemerintah Indonesia dan berbagai pemangku kepentingan perlu menjalin kolaborasi yang erat untuk menemukan solusi holistik yang tidak hanya mengakomodasi solidaritas kemanusiaan, tetapi juga mengatasi dampak ekologi yang muncul akibat migrasi Rohingya. Sebagai negara yang berkomitmen pada nilai-nilai kemanusiaan dan pelestarian lingkungan, Indonesia memiliki peluang untuk menjadi pionir dalam menghadapi tantangan ini. Kolaborasi yang kokoh dan strategi yang terencana dengan baik dapat menciptakan landasan untuk integrasi yang berhasil antara solidaritas kemanusiaan dan keberlanjutan ekologi dalam konteks migrasi Rohingya ke Indonesia. Nah itulah tadi, berbagai fakta-fakta tragedi yang menimpa penduduk Rohingya saat ini. Kita doakan semoga konflik yang berkepanjangan tersebut bisa segera terselesaikan. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat, jangan lupa like, komen dan subscribe channel kami, agar tidak ketinggalan video berikutnya.